Rudy datang melamar sebagai cleaning service dengan baju lusuh dan sepatu bolong. Dewi menertawakannya, menyebutnya pemulung, dan bukan level perusahaan teknologi. Staf lain ikut mempermalukan Rudy. Ia diusir tanpa diberi kesempatan bicara. Nama saya Rudy Setiawan. Umur saya 42 tahun, lulusan Sekolah Dasar Negeri 07 Pamulang, angkatan tahun ke-1995, tidak pernah melanjutkan ke SMP, bukan karena bodoh, tapi karena ayah saya meninggal, karena kecelakaan kerja di proyek gedung, dan saya harus menghidupi ibu dan dua adik perempuan. Saat itu, dunia tidak memberi saya pilihan, sekolah atau bertahan hidup. Saya memilih yang kedua. Sekarang, saya tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir Kali Cisadane, Tangerang. Bukan rumah, lebih tepatnya bilik dari triplek dan seng. Beratap bocor kalau hujan, dindingnya tipis. Jadi setiap malam saya dengar suara hujan, anjing galak dari tetangga, dan kadang suara tangis ibu yang masih sering memanggil nama ayah dalam mimpi. Tapi di sini, saya punya hal yang tidak semua orang punya. Ketenangan. Dan satu laptop tua yang saya beli dari hasil memulung selama 3 tahun, Dell Latitude 630. Layarnya retak, baterai tinggal 10 menit. Tapi masih hidup, karena di dalamnya tersimpan otak saya. Otak yang pernah membuat negara ini lebih aman. Saya bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi dulu saya dikenal sebagai The Ghost, peretas tak terlihat yang merancang sistem keamanan digital untuk lembaga, intelijen, dan pertahanan. Saya yang menciptakan algoritma naga, sistem enkripsi yang bahkan NSA pun sulit tembus. Saya yang membangun firewall pertama yang melindungi jaringan vital Indonesia dari serangan siber asing. Tapi karena saya tidak punya gelar, tidak punya koneksi, dan tidak punya penampilan mentereng, mereka menghapus nama saya dari sejarah. Saya dianggap ghost, bukan hanya karena kemampuan, tapi karena mereka ingin saya menghilang. Dan saya menghilang. Selamat 12 tahun 2006. Tapi 3 minggu lalu, saya melihat berita. PT Cakra Buana Semesta, perusahaan teknologi raksasa yang dulu memakai sistem buatan saya, sedang mencari tenaga kebersihan. Lowongan itu kecil, tersembunyi di bagian bawah situs mereka. Tapi bagi saya, itu pintu masuk. Saya tahu, sistem mereka sudah disalahgunakan. Uang negara dikorupsi lewat proyek-proyek fiktif. Data warga bocor karena backdoor ilegal. Semua itu terjadi karena orang-orang seperti Dewi Lestari, HRD senior mereka, lebih peduli pada gaji dan gaya hidup daripada... Saya tahu, karena saya bisa melihatnya dari jauh, dari layar retak laptop saya, dari jaringan wifi warung kopi yang saya curi sinyalnya. Tapi saya tidak datang untuk menjadi direktur, tidak untuk dihormati. Saya datang untuk membongkar, dan cara terbaik untuk masuk ke benteng adalah berpura-pura menjadi pengemis. Hari ini, saya memutuskan untuk melamar. Saya mandi pagi-pagi sekali. Meski airnya keruh dan dingin, saya pakai baju kemeja lengan pendek yang sudah lusuh. Tapi saya setrika rapi, celana hitam yang robek di lutut. Saya jahit sendiri pakai benang hitam. Sepatu saya bolong, tapi saya tutupi dengan lakban. Rambut saya potong pendek, pakai gunting dapur. Saya tidak punya parfum. Jadi, saya semprotkan air kopi yang sudah dingin, bayar Eda bawa kantor, saya berangkat naik angkot, berdiri selama 90 menit, karena macet. Saya lihat dari jendela. Gedung-gedung tinggi orang-orang, berdasi wanita berhak, tinggi. Semua terlihat sempurna, tapi saya tahu, di balik kaca itu, ada kebohongan. Ada kebodohan yang disamarkan oleh gelar. Ada kejahatan yang dilindungi oleh jabatan. PT Cakra Buana Semesta berdiri megah di Sudirman. Gedung 30 lantai. Kaca reflektif. Keamanan ketat. Lobi mewah dengan lukisan mahal dan tanaman hias dari Jepang. Saya masuk dan langsung merasa seperti sampah yang tersesat. Petugas satpam menatap saya dari atas ke bawah. Mau apa, Pak? Saya mau melamar, Pak. Lowongan cleaning service. Ia menatap saya, seperti melihat tikus yang masuk restoran. Ngantri di sebelah. Pak, nanti dipanggil. Saya menunggu selama 2 jam, duduk di bangku plastik, sambil mengamati kamera keamanan.
Saya tahu semua sistem di sini, karena saya yang merancangnya. Kamera CCTV, sensor sidik jari, firewall, bahkan sistem backup darurat. Semuanya punya backdoor yang hanya saya tahu. Dulu saya buat untuk keperluan darurat nasional. Sekarang, saya akan gunakan untuk keadilan. Akhirnya, saya dipanggil ke ruang HRD. Di sanalah saya bertemu Dewi Lestari. Ia duduk di balik meja marmer, rambut di blow, wajah penuh makeup, bau parfum mahal. Ia menatap saya, seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. Nama? Tanya dia, tanpa menatap saya, sambil mengetik cepat di laptop Rudi Setiawan. Jawab saya pelan. Sopan? Pendidikan terakhir, SD. Ia mengangkat alis. Lalu tertawa kecil. SD? Kamu serius? Di perusahaan teknologi ini? Kamu kira ini warung nasi? Beberapa staf HRD lain tertawa. Salah satu bahkan mengambil foto saya diam-diam. Saya tahu pendidikan saya rendah. Bu, kata saya, tetap tenang. Tapi saya bisa bekerja keras. Saya jujur. Saya disiplin. Dan saya tidak takut kerja berat. Dewi menyilangkan tangan. Kami butuh orang yang punya attitude professionalism dan mindset modern. Bukan orang yang mungkin tidak bisa baca user manual mesin pel. Saya diam. Tapi di dalam, saya tersenyum. Anda pikir saya tidak bisa baca user manual? Saya yang membuat sistem operasi mesin itu. Lihat penampilanmu. Lanjutnya, lebih keras, sepatu bolong. Baju setrikaannya seperti dijemur di atap. Kamu pikir kami mau orang seperti ini mewakili citra perusahaan? Kami bukan panti sosial. Saya menatap matanya. Saya tidak minta belas kasihan, Bu. Saya hanya minta kesempatan. Dewi berdiri. Kesempatan? Untuk apa? Untuk mencuri. Antak. Jadi beban. Pulang saja, Pak. Cari kerja di tempat yang cocok. Di pasar? Mungkin ia menekan tombol intercom. Satpam. Tolong antar Pak ini keluar. Dia salah masuk gedung. Saat Satpam datang, saya tidak melawan. Saya berjalan perlahan. Tapi, tidak. Menunduk. Di tengah jalan, saya melihat layar besar di lobi, menayangkan live feed CCTV perusahaan. Saya tahu, kamera itu merekam wajah saya, tapi saya juga tahu, saya yang mengendalikannya. Saat pintu kaca otomatis terbuka, saya berhenti sebentar, menoleh ke belakang, lalu berkata pelan, cukup keras agar Satpam mendengar. Terima kasih, Bu Dewi. Anda baru saja memberi saya akses. Saya keluar, angin Jakarta menyapu wajah saya. Tapi, di dalam dada, api sudah menyala. Saya bukan datang untuk bekerja. Saya datang untuk membalas. 3 hari. Itu saja yang saya butuhkan. Karena di balik layar letak laptop saya, sudah terbuka 17 jendela terminal. Dan di salah satunya, tertulis kode, execute. Operation Phantom Cleanup. Phase 1. Initiated saya. Mari kita mulai membersihkan. Hujan turun deras. Saat saya kembali ke gubuk, air masuk lewat celah atap, jatuh ke ember bekas cat yang saya siapkan. Saya letakkan laptop di atas meja kayu yang ditopang bata. Menghindari tetesan, tangan saya masih gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena adrenalin. Bukan kemarahan, tapi tujuan. Saya tidak pulang dengan rasa malu. Saya pulang dengan rencana. Di warung kopi tadi, sebelum ke Cakrabuana, saya sudah hack sementara sistem wifi internal mereka lewat honeypot yang saya tanam. Selama 2 minggu, mereka pikir jaringan kantor aman karena pakai WPA3 encryption dan firewall canggih. Tapi mereka lupa, saya yang merancang arsitektur dasarnya. Dan di setiap sistem yang saya bangun, ada satu backdoor tersembunyi. Bukan untuk korupsi, bukan untuk pencurian, tapi untuk recovery darurat. Dulu, pemerintah meminta saya membuat jalan rahasia, agar bisa masuk jika sistem diretas musuh. Sekarang, jalan itu saya gunakan untuk masuk ke sarang ular. Saya buka laptop, layar retaknya menyala. Terminal hitam muncul. Saya ketik perintah cepat. Saya sudah di dalam. Dalam hitungan detik, saya bisa mengakses server utama, database karyawan, log keuangan, bahkan rekaman CCTV. Tapi saya tidak langsung menyerang.
Saya mengamati. Seperti hantu, saya menyusup ke tiap lapis sistem. Melihat bagaimana data menggelar. Siapa yang mengakses apa, kapan uang mengalir ke rekening mana, dan siapa yang berbohong di balik senyum profesional mereka. Saya temukan banyak hal, tapi satu yang paling menyakitkan. Nama saya dihapus dari dokumentasi sistem keamanan. Di bagian sistem architecture history, tertulis Sistem Keamanan Cakra Buana dirancang oleh tim IT internal di bawah arahan Dewi Lestari 2014 sampai 2015. Dewi, perempuan yang tadi menertawai sepatu saya, dia bahkan tidak tahu apa itu hashing algorithm. Saya tertawa pelan, tapi di hati, luka lama terbuka. Saya ingat 12 tahun lalu, saat saya masih muda, masih percaya pada sistem. Saat saya bekerja di bawah Badan Siber Nasional, dipinjamkan ke proyek-proyek strategis. Saya yang membangun sistem untuk KTP, untuk jaringan, militer, untuk pelabuhan digital. Tapi saya tidak punya gelar. Saya hanya lulusan SD yang ditemukan oleh seorang profesor di pasar, karena saya bisa memperbaiki komputer rusak dalam 10 menit. Mereka memberi saya ruang kecil, tanpa nama di daftar staf. Tapi saya bekerja lebih keras dari siapapun. Hingga suatu hari, saya menemukan sesuatu. Ada aliran data aneh dari server Cakra Buana ke perusahaan cangkang di Singapura. Setelah saya lacak, ternyata ada backdoor ilegal yang mengirim data sensitif pemerintah, termasuk data warga, proyek infrastruktur, dan anggaran pertahanan. Saya laporkan. Tapi alih-alih dipuji, saya dikunci di ruangan, dituduh sebagai peretas, diberhentikan tanpa proses, dan nama saya dihapus dari semua dokumen. Pak Darmawan, pemilik Cakra Buana, waktu itu hanya direktur teknis. Ia tahu saya tidak bersalah, tapi ia bilang, "Maaf Rudi, mereka punya bukti palsu, dan kamu tidak punya gelar. Siapa yang akan percaya padamu?" Saya menghilang, tapi saya tidak pernah berhenti mengawasi. Selama 12 tahun, saya memantau melihat bagaimana Cakra Buana tumbuh jadi raksasa. Melihat bagaimana sistem yang saya bangun untuk kebaikan disalahgunakan untuk korupsi. Melihat bagaimana orang-orang seperti Dewi naik jabatan, beli rumah mewah, liburan ke Eropa, dengan uang hasil mencuri dari proyek yang seharusnya untuk rakyat. Dan sekarang, mereka menghina saya. Bukan karena saya bodoh, tapi karena saya tidak terlihat pantas. Saya buka folder bernama Phantom. Di dalamnya, ada 3 file utama, ghost_protocol.exe, program yang akan membekukan sistem dari dalam truth_rev.ealer.py, yang akan menampilkan data korupsi di layar utama direksi, backup, nation, SQL, salinan, semua data yang sudah saya simpan di server terenkripsi di luar negeri, siap dikirim ke KPK jika perlu. Saya tidak ingin balas dendam. Saya ingin keadilan, tapi kidil. Butuh tekanan, butuh kejutan. Saya buka jendela lain. Saya lacak rekening Dewi. Dari log keuangan internal, saya temukan pola. Setiap kuartal, ADA transfer Rp 350 juta dari vendor fiktif PT Solusi Tekno Mandiri ke rekening pribadinya. Vendor itu tidak pernah ada. Alamatnya cuma ruko kosong di Bekasi. Dan semua proyek yang diklaim dikerjakan, ternyata dilakukan oleh tim internal, dengan anggaran yang dikorupsi. Saya tangkap buktinya. Screenshot, log transfer, rekaman rapat yang terekam di server karena sistem otomatis merekam. Semua pertemuan di ruang direksi. Semua saya simpan. Tapi saya belum kirim. Belum waktunya. Saya butuh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan. Saya buka kode Ghost, protokol, XR. Ini program yang saya kembangkan selama 5 tahun. Bukan virus, bukan malware, tapi parasit digital. Ia tidak merusak sistem, ia hanya mengendalikannya. Ia menyusup seperti bakteri, tumbuh perlahan, dan saat aktif, ia bisa membekukan seluruh jaringan tanpa jejak fisik. Saya atur waktu pelaksanaan. 3 hari dari sekarang, pukul 10.00 WIB, saat semua direksi sedang rapat. Saat media sedang aktif,
Saat semua orang memperhatikan, saya kirim program itu ke server utama. Lewat backdoor yang hanya saya tahu, proses upload hanya 7 detik. Tidak terdeteksi oleh antivirus, karena program ini menggunakan polymorphic code, bentuknya berubah tiap detik. Tapi fungsinya tetap. Selesai. Tanda centang hijau muncul. Deployed to CB Coro 1. Awaiting. Trigger. Saya tutup laptop. Hujan masih turun. Ibu sudah tidur. Saya duduk di depan gubuk, melihat kilat di langit. Saya tidak merasa jahat. Saya merasa seperti dokter yang harus mengamputasi kaki yang busuk, agar tubuh bisa selamat, tapi saya tahu, setelah ini, hidup saya tidak akan sama. Mereka akan mencari saya. Polisi, intel, satpam, hacker bayaran. Tapi mereka tidak akan menemukan saya di tempat yang mereka kira. Karena saya bukan lagi Rudy, si lulusan SD yang diusir dari kantor. Saya adalah The Ghost. Dan hantu tidak bisa ditangkap, hanya bisa dirasakan. Saya ambil secangkir kopi instan yang sudah dingin. Minum perlahan, lalu berkata pelan, seperti berbicara pada diri sendiri. 3 hari lagi, Dewi, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang tidak level. Saya masuk kembali. Buka sebuah folder tersembunyi. Di dalamnya ada foto lama. Saya berdiri di depan gedung Badan Siber Nasional bersama Pak Darmawan dan 2 ilmuwan lain. Wajah saya tidak dicetak jelas, sengaja diblur oleh tim dokumentasi. Tapi saya tahu, saya ada di sana. Dan sekarang, saya akan kembali. Tidak sebagai korban, tapi sebagai penentu takdir. Saya buka notepad. Tulis satu kalimat yang akan muncul di semua layar Cakrabuana. Saat sistem lumpuh, Anda dihukum oleh yang tak pernah Anda lihat. Saya simpan, tutup laptop. Dan untuk pertama kalinya, dalam 12 tahun, saya tidur dengan senyum. Besok, saya akan ke pasar. Beli baterai cadangan. Karena 3 hari lagi, dunia akan tahu. Orang yang dihina karena lulusan SD adalah satu-satunya yang bisa menghancurkan raksasa teknologi hanya dengan satu laptop retak. Dan mereka tidak akan pernah tahu bahwa yang mereka hina adalah pencipta dunia mereka sendiri. Hari ini, hujan berhenti. Langit biru pucat menggantung di atas Tangerang. Seperti kanvas yang belum diwarnai. Saya duduk di warung kopi langganan. Tempat saya biasa meminjam wifi. Pemiliknya, Pak Jajang, sudah kenal saya. Ia tahu saya bukan pelanggan tetap yang sering beli kopi. Tapi ia tidak pernah usir. Katanya, orang yang bawa laptop pasti punya mimpi besar. Saya tidak bilang apa-apa. Hanya tersenyum di laptop saya. 17 jendela terminal tetap terbuka. Semua terhubung ke server Cakrabuana. Saya duduk diam, minum es teh manis yang saya beli. Rp3.000. Sambil mengawasi detik-detik menuju pukul 10 WIB. Suhu di warung panas. Kipas angin berputar pelan. Anak-anak sekolah lewat, tertawa, berlari dari gerimis yang mulai turun lagi. Tapi di kepala saya, hanya ada satu hitungan mundur. 00 banding 02 banding 17. 0 hours 2 minutes and 16 seconds. 0 hours 2 minutes and 15 seconds. Jantung saya tidak berdebar kencang. Saya sudah terlalu sering melakukan ini. Bukan sebagai peretas, tapi sebagai dokter sistem. Kali ini, obatnya memang pahit, tapi penyakitnya sudah stadium akhir. 00 00 banding 03. 00 la 0 y 2. 00 a la 0 y 1. Saya tekan satu tombol. Enter. Di gedung Cakrabuana Semesta. Pukul 10 tepat. Lampu-lampu di lantai 15 berkedip. Monitor montor di ruang IT mulai menunjukkan error. Critical failure. Core server unresponsive, authentication failed. All admin accounts locked, database corrupted, backup not available, panic. Di ruang rapat direksi, Dewi sedang mempresentasikan laporan kinerja Atar. Ia tersenyum, memamerkan grafik naiknya produktivitas. Tapi tiba-tiba, layar utama mati, lalu menyala kembali, bukan dengan logo perusahaan, tapi dengan tulisan merah menyala. Anda dihukum oleh yang tak pernah Anda lihat.
Data korupsi akan dibuka dalam 10 detik. Tidak, ada yang bisa menghentikan ini, Dewi, membeku. Direktur keuangan menjatuhkan pulpen. Pak Darmawan, yang duduk di ujung meja, langsung bangkit. Apakah ini simulasi? Tanyanya keras. Tidak, Pak. Teriak staf IT dari intercom. Kami tidak bisa masuk. Semua sistem terkunci. Server mati total. Layar berkedip. Lalu muncul dokumen pertama. Laporan keuangan Q3. PT Cakra Buana, semesta dengan catatan merah. Transfer 1,4 rupiah M ke PT Solusi Tekno Mandiri. Proyek fiktif? Vendor tidak pernah ada. Dewi pucat. Ia mencoba menutupi wajahnya. Tapi layar berpindah ke dokumen kedua. Rekaman rapat internal. 12 Maret tahun 2023 dengan transkrip suara. Dewi, pastikan invoice-nya dibuat besar. Sisanya, masuk ke rekening saya. Jangan pakai nama saya. Pakai nama ibu. Suara itu jelas. Asli. Dan direkam oleh sistem internal mereka sendiri. Layar ketiga. Daftar aliran dana gelap 2021, 2024. Nama Dewi muncul 14 kali. Total 5,8 rupiah miliar. Layar keempat. Daftar direksi yang terlibat termasuk nama direktur keuangan dan manajer operasional. Layar kelima. Foto Dewi menerima tas hitam dari seorang pria di parkiran mall. Uang tunai. Semua data itu muncul di layar utama ruang direksi yang terhubung ke sistem Videotron perusahaan. Artinya, dalam hitungan menit, data itu juga muncul di layar publik, di lobi, dan secara otomatis terunggah ke server cadangan yang saya arahkan ke KPK dan media nasional. Saya duduk di warung kopi, melihat notifikasi laptop data dump successful received by Comnas Ham and 7 media outlets. Saya tidak tersenyum. Saya hanya meneguk es teh saya yang sudah hambar di layer lane. Saya buka live feed CCTV dari dalam gedung. Dewi berdiri, berteriak pada staf IT. Siapa yang melakukan ini? Cari. Saya akan pecat kalian semua. Padahal, staf IT itu tidak bersalah. Mereka hanya korban dari sistem yang sudah bobrok sejak lama. Saya lihat Pak Darmawan. Ia tidak panik. Ia duduk, membaca data yang muncul. Wajahnya muram. Lalu ia berbisik pada asistennya. Cari tahu siapa di balik ini. Tapi jangan hancurkan bukti. Ini harus dihadapi. Saya tahu. Ia mulai curiga. Karena hanya satu orang yang bisa melakukan ini. Orang yang tahu sistem dari dalam. Orang yang punya akses tanpa jejak. Orang yang punya dendam. Tapi juga keadilan. Orang seperti saya. Saya tutup kamera CCTV. Tapi tetap pantau sistem. Program Ghost_Protocol. Bekerja sempurna. Ia tidak merusak data. Ia hanya membekukan sistem, memaksa perusahaan untuk berhenti, berpikir, dan bertanggung jawab. Seperti operasi jantung terbuka. Tubuh harus berhenti sebentar, agar bisa diselamatkan, tapi saya tahu, ini baru awal. Dewi tidak akan menyerah. Ia akan mencari kambing hitam. Ia akan menyalahkan staf IT, menuduh peretas asing, atau bahkan menuduh saya sebagai dalang. Meski ia mengira saya hanya pengemis yang diusir 3 hari lalu. Saya buka folder bernama Truth. Di dalamnya ada rekaman suara dari rapat rahasia 2 tahun lalu saat Dewi dan Direktur Keuangan membahas cara menyembunyikan aliran dana lewat proyek Smart City palsu. Ada juga dokumen kontrak palsu, scan KTP palsu, dan bukti transfer ke rekening offshore. Semua ini saya kumpulkan selama 6 bulan memantau dari jauh. Tapi saya belum rilis. Semuanya saya simpan untuk babak berikutnya. Saya keluar dari warung. Hujan mulai reda. Saya jalan kaki pulang, melewati anak-anak yang bermain di genangan air. Salah satu dari mereka memanggil saya. Pak, Bapak tahu nggak? Ada berita besar di TV. Perusahaan teknologi besar kena hack, katanya korupsi besar-besaran. Saya tersenyum. Siapa yang dihukum? Tanya saya. Entahlah. Tapi katanya, pelakunya orang biasa, lulusan SD. Katanya dia diusir dari sana dulu. Saya mengangguk.
Kalau benar, berarti dia bukan pelaku. Dia penegak hukum. Anak itu bingung. Tapi saya sudah berjalan pergi. Saat sampai di gubuk, saya buka laptop lagi. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, kamu berhasil. Tapi hati-hati. Mereka akan cari kamu, dan mereka punya uang. Punya pengaruh. Capikat. Punya sesuatu yang lebih berharga. Kebenaran. Jangan berhenti. Saya tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi saya punya tebakan. Andika, junior IT di Cakrabuana. Saya lihat dari CCTV, ia satu-satunya yang tidak panik. Ia malah mencatat semua error, mencari pola. Ia mudah, tapi punya mata yang tajam. Seperti saya dulu. Saya balas pesan itu. Aku belum mulai. Ini baru babak pertama. Saya tutup laptop, lalu menulis di buku catatan tua. Hari ini, sistem roboh, tapi besok, saya akan bangun yang lebih adil. Di luar, langit mulai gelap. Tapi di dalam dada saya, terang. Karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya tidak merasa seperti hantu. Saya merasa seperti orang yang akhirnya dilihat. Meskipun dunia belum tahu siapa saya, tapi mereka akan tahu. Dan ketika itu terjadi, satu pertanyaan akan menggema di seluruh negeri. Bagaimana mungkin seorang lulusan SD bisa membekukan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena dialah yang membangunnya. Hari keempat, pagi belum sepenuhnya datang. Tapi Jakarta sudah riuh. Berita tentang cyber attack di PT Cakrabuana Semesta meledak di mana-mana. Cakrabuana dibobol. Korupsi digital. Hantu lulusan STEMUA. Trending. Saya duduk di warung kopi yang sama, dudukan laptop di pangkuan, topi lusuh menutupi wajah. Pak Jajang tidak tahu siapa saya sebenarnya. Tapi tadi pagi, ia menaruh kopi panas di depan saya tanpa diminta. Buat yang bikin heboh itu, katanya sambil tersenyum. Saya hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Di layar, saya pantau dua hal. Pertama, sistem internal Cakrabuana masih lumpuh, tapi tim darurat sudah mulai mencoba recovery. Kedua, media. Salah satu stasiun TV menayangkan wawancara langsung dengan Dewi. Ia duduk dengan riasan tebal, wajah tegang, tapi berusaha terlihat tenang. Kami korban serangan siber dari pihak asing, katanya dengan nada dramatis. Ini bagian dari upaya merusak reputasi perusahaan teknologi nasional. Kami menduga pelakunya adalah peretas dari luar. Mungkin dari negara saingan. Saya tertawa kecil. Dari luar, saya bahkan tidak perlu keluar dari Tangerang. Tapi yang membuat saya berhenti tertawa adalah apa yang ia katakan selanjutnya. Kemarin, ada seorang pria lusuh melamar sebagai cleaning service. Kami tolak karena tidak memenuhi standar. Tapi kami menduga ia mungkin bagian dari jaringan peretas. Kami sudah serahkan rekamannya ke polisi. Darah saya mendidih. Tapi bukan karena marah. Karena ia akhirnya menyebut saya. Dan dengan begitu, ia membuka pintu bagi kebenaran. Saya buka CCTV internal. Rekaman saya di hari pertama melamar, kini diputar ulang oleh tim keamanan. Dewi menunjuk saya dengan jari. Lihat gerak-geriknya. Dia tidak takut. Dia mengamati. Ini bukan orang biasa. Ini peretas. Padahal, saya hanya mengamati kamera, bukan karena ingin mencuri, tapi karena ingin tahu apakah backdoor saya masih aktif. Tapi Dewi tidak peduli. Ia butuh kambing hitam. Dan saya, si lulusan SD bersepatu bolong, adalah kambing hitam sempurna. Saya lihat dari layar, seorang pemuda-muda di tim IT, Andika, mengangkat tangan. Bu Dewi, saya cek log sistem, akses masuk, tidak dari luar, tidak ada IP spoofing, tidak ada brute force. Aksesnya, legitimate, seperti punya hak penuh. Ini bukan peretas biasa. Ini orang yang tahu sistem dari dalam. Dewi memandangnya tajam. Kamu mendukung pelaku? Tidak, Bu. Tapi kita harus jujur. Sistem ini dirancang oleh siapa? Siapa yang punya master key? Saya tersenyum. Anak ini pintar. Tapi Dewi langsung membungkamnya. Kamu baru kerja 2 tahun. Jangan sok tahu. Fokus pada recovery. Bukan teori konspirasi. Saya catat namanya. Andika Pratama, usia sekitar ke-24. Lulusan politeknik kecil,
di Bandung. Tidak punya koneksi, tapi punya rasa ingin tahu yang tajam. Seperti saya dulu. Saya buka deep access ke akun pribadinya. Bukan untuk mengintai, tapi untuk melindungi. Saya tahu, orang seperti Dewi tidak suka yang bertanya, dan Andika dalam bahaya. Benar saja. Beberapa jam kemudian, saya lihat Dewi memanggil Andika ke ruangannya. Pintu tertutup. Tapi karena sistem rekaman masih menyala di background sengaja saya biarkan aktif, saya bisa dengar percakapan mereka. Dewi, kamu tadi sok pintar di depan tim. Kamu mau jadi pahlawan? Andika, saya hanya ingin mencari solusi, Bu. Dewi, solusi itu menurut atasan. Bukan menurut anak kemarin sore. Kalau kamu terus macam-macam, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Atau lebih buruk, dicap sebagai kaki tangan peretas. Andika diam. Tapi dari ekspresi wajahnya di CCTV, saya tahu, ia tidak takut, ia hanya marah. Sore itu, Andika pulang lebih awal. Saya lacak ponselnya, ia pergi ke perpustakaan umum. Di sana, ia buka komputer umum dan mulai mencari sesuatu. Siapa pencipta sistem keamanan Cakrabuana Semesta? Hasilnya hampir kosong. Tapi ia tidak menyerah. Ia gali arsip lama. Forum teknologi dari 2014, situs pemerintah yang sudah tidak aktif, dan akhirnya ia menemukan satu dokumen PDF yang nyaris terhapus. Laporan evaluasi proyek keamanan digital 2014 di bagian Technical Architect tertulis rancangan sistem oleh Rudi Setiawan, konsultan eksternal Badan Siber Nasional. Foto kecil tercantum di samping saya. Muda, rambut rapi, kacamata, tapi jelas. Saya, Andika menatap layar lama. Lalu ia buka berita tentang pelamar lusuh yang diusir. Ia bandingkan wajahnya, dan matanya membelalak. Ia tahu, saya bukan peretas asing. Saya adalah arsitek sistem mereka. Saya lihat, ia mengetik sesuatu di notes. Orang yang diusir adalah orang yang membangun semua ini. Lalu ia menulis pesan di ponselnya, tapi tidak mengirimnya ke siapapun. Hanya menyimpannya sebagai draft. Kalau ini benar, berarti dia bukan musuh. Dia korban. Dan yang dia lakukan bukan kejahatan. Itu keadilan. Saya menutup jendela. Tapi hati saya berat. Karena saya tahu, Andika sekarang berada di persimpangan jika Baikara. Ia bisa dipecat, diintimidasi, bahkan dituduh sebagai komplotan. Tapi jika ia diam, ia akan hidup dengan rasa bersalah selamanya. Saya buka program kecil yang sudah saya siapkan. Phantom Link, sebuah saluran komunikasi terenkripsi, hanya bisa diakses lewat kode unik yang saya kirimkan. Saya kirim kode itu ke alamat email lama yang hanya saya dan satu orang tahu. Pak Darmawan. Tapi saya tahu, Pak Darmawan mungkin tidak akan buka email itu. Maka saya tambahkan satu trigger. Jika email itu dibuka dari perangkat manapun, kode akan otomatis dikirim ke Andika. Karena saya tahu, ia yang paling aktif mencari kebenaran. Saya duduk, menunggu. Langit mulai gelap. Gubuk saya bocor lagi. Tapi saya tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya, saya tidak sendiri. Ada satu orang di dalam benteng musuh yang mulai melihat kebenaran. Dan ketika ia menemukan kode itu, ia akan tahu. Sang hantu bukanlah ancaman, ia adalah jawaban. Saya buka buku catatan, menulis satu kalimat. Revolusi tidak dimulai dari gedung tinggi. Ia dimulai dari satu pikiran yang berani bertanya. Di luar, angin bertiup kencang. Seperti pertanda. Besok, dunia akan tahu bahwa kebenaran tidak butuh gelar. Cukup keberanian dan satu orang yang tidak takut untuk melihat. Hari kelima, fajar belum menyingsing. Tapi mata saya sudah terbuka. Angin pagi masuk lewat celah dinding, membawa bau tanah basah dan sampah dari kali. Saya duduk di depan meja kayu, tangan memegang secangkir kopi hitam dari warung sebelah. Tidak manis, tidak panas, tapi cukup untuk membuat saya tetap terjaga. Laptop menyala. Di layar, sarung notifikasi berkedip Phantom Link Access Detected Device, Andika P Location, Public, Library. Saya tersenyum tipis. Dia menemukannya. Andika telah membuka saluran komunikasi terenkripsi.
Kode akses yang saya kirim lewat email Pak Darmawan ternyata ditemukan oleh Andika. Bukan karena kebetulan, tapi karena nalurinya. Ia tahu ada sesuatu yang aneh dengan email lama dari arsip internal yang tiba-tiba aktif. Ia lacak dan menemukan trigger yang saya tanam sekarang. Ia berada di dalam sistem tersembunyi saya, tapi ia belum mengirim pesan. Ia hanya membaca di dalam Phantom Link. Saya tinggalkan jejak, dokumen, rekaman, dan satu file video berjudul "Untuk yang berani mencari kebenaran." Saya tahu ia akan menontonnya. Dan saat itu terjadi, dunia di dalam Cakrabuana tidak akan pernah sama lagi. Tapi sebelum itu, saya perlu kembali ke masa lalu. Karena tanpa memahami sejarah, keadilan tidak akan pernah utuh. Saya menutup mata dan kembali ke tahun 2012. Saat itu, saya masih muda, 30 tahun, rambut belum beruban. Badan masih kuat. Saya bekerja di bawah program rahasia proyek Naga, sebuah inisiatif pemerintah untuk membangun sistem keamanan digital nasional yang tahan terhadap serangan cyber global. Saya bukan pegawai tetap, saya hanya konsultan eksternal, direkrut oleh seorang profesor dari ITB yang menemukan saya saat saya memperbaiki server di kantor kecamatan dengan logika matematika yang tidak lazim. Mereka bilang saya jenius alamiah. Tapi karena saya lulusan SD, saya tidak bisa jadi pegawai negeri. Jadi mereka memberi saya kontrak, tanpa jabatan resmi, tanpa nama di daftar staf, tanpa hak cuti, tanpa asuransi. Saya bekerja di ruang kecil, tanpa jendela. Tapi disitulah saya menciptakan algoritma Naga, sistem enkripsi berlapis yang bisa mengubah data menjadi pola acak, yang bahkan superkomputer pun butuh jutaan tahun untuk memecahkannya. Saya yang membangun sistem untuk jaringan pertahanan, IGOP, dan pelabuhan digital. Saya yang menyelamatkan data 200 juta warga saat terjadi serangan siber dari kelompok peretas asing. Tapi nama saya tidak pernah muncul dimanapun. Hingga suatu hari, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di server Cakrabon, yang saat itu menjadi mitra teknis pemerintah, saya menemukan backdoor ilegal. Bukan buatan saya, tapi backdoor yang disisipkan oleh orang dalam, yang mengirim data sensitif ke perusahaan cangkang di luar negeri. Saya lacak, dan aliran dana dari proyek pemerintah dikorupsi melalui vendor fiktif. Nama Dewi belum muncul saat itu. Tapi nama Pak Darmawan ada. Sebagai direktur teknis yang menandatangani kontrak, saya laporkan ke atasan. Tapi alih-alih ditindaklanjuti, saya dikunci di ruangan, dituduh sebagai peretas. Dikatakan bahwa saya yang memasang backdoor itu, rekaman CCTV dipalsukan, log akses dimanipulasi. Dan karena saya tidak punya gelar, tidak punya saksi, tidak punya kuasa hukum, saya dianggap tidak punya hak membela diri. Saya dipecat, nama saya dihapus dari semua dokumen, foto saya diblur, dan algoritma Naga akhirnya diklaim sebagai hasil kerja tim IT Cakrabuana, dipimpin oleh Dewi, yang saat itu hanya staf administrasi rendahan, tapi pandai menjilat atasan. Saya menghilang, tapi saya tidak pernah berhenti mengawasi. Saya tahu, suatu hari, mereka akan lupa, dan saya akan kembali. Di layar, video yang saya tinggalkan untuk Andika mulai diputar. File itu berisi rekaman asli dari proyek Naga, salinan yang saya simpan di server terenkripsi sebelum dipecat. Ada wawancara saya dengan tim dokumentasi, ada kode sumber algoritma Naga dengan nama saya sebagai pencipta, ada email dari Pak Darmawan yang mengatakan, "Kami tahu kamu tidak bersalah, tapi kami tidak bisa melawan sistem. Maaf Rudy," dan ada satu rekaman terakhir, saya berdiri di depan kamera, 3 hari sebelum dipecat. Mata saya berkaca-kaca. Suara saya pelan. Saya tidak minta uang. Saya tidak minta jabatan. Saya hanya ingin sistem ini digunakan untuk melindungi rakyat, bukan untuk mencuri dari mereka. Jika suatu hari sistem ini disalahgunakan, saya akan kembali. Tidak sebagai karyawan, tidak sebagai pahlawan, tapi sebagai hantu yang mengingatkan kalian. Kebenaran tidak bisa dikubur. Video berakhir. Dan di layar,
muncul satu pertanyaan. Kamu percaya pada keadilan? Saya tahu. Andika akan menjawab, ya. Dan saat itu, ia akan mengirim pesan pertama ke Phantom Link. Saya buka jendela lain, saya pantau aktivitas Dewi. Ia sedang rapat darurat dengan tim hukum dan humas. Mereka membahas strategi. Kita harus serang, balik. Sebarkan narasi bahwa pelaku adalah mantan karyawan yang sakit hati. Cari siapapun yang pernah dipecat dari perusahaan. Salah satu staf hukum berkata, Eda satu nama. Rudi Setiawan, dari arsip lama. Pernah kontrak singkat ke 2012. Tapi, tidak ada data lengkap. Seperti dihapus. Dewi mendengus. Terserah, siapapun dia akan masuk penjara. Kita punya polisi, punya pengacara, punya media. Kita akan hancurkan reputasinya. Saya tertawa pelan. Anda mau hancurkan reputasi saya? Saya tidak punya reputasi untuk dihancurkan. Tapi Anda punya segalanya. Dan saya akan ambil semuanya. Saya buka folder bernama Ghost Legacy. Di dalamnya, ada salinan sertifikat dari Badan Siber Nasional yang menyatakan saya sebagai pencipta algoritma naga. Ada surat rekomendasi dari mantan menteri. Ada bukti transfer honorarium yang dibayar ke rekening saya, yang kemudian dibekukan oleh pihak bank. Atas perintah tidak jelas. Semua ini adalah senjata. Tapi saya tidak akan gunakan sendiri. Saya akan serahkan pada orang yang masih percaya pada sistem. Seperti Andika, dan mungkin Pak Darmawan. Saya dengar suara bip lembut dari laptop. Pesan masuk. Dari Andika. Apakah benar? Kamu yang membuat sistem ini. Saya mengetik perlahan. Saya yang membangunnya. Kamu yang harus memilih. Biarkan mereka terus berbohong, atau bantu saya memperbaikinya. Balasannya datang cepat. Aku siap, tapi aku butuh bukti. Bukti yang bisa saya tunjukkan kepada Darmawan. Saya tersenyum. Anak ini tidak hanya pintar, ia punya hati. Saya kirimkan satu file. Dokumen arsitektur sistem Cakrabuana, versi asli 2014, dengan tanda tangan digital saya, dan metadata yang tidak bisa dipalsukan. Lalu saya tulis. Ini buktinya. Tapi, hati-hati. Jika mereka tahu kamu punya ini, kamu bisa dipecat. Atau lebih buruk, Andika membalas. Kalau kebenaran harus disembunyikan, berarti perusahaan ini sudah mati. Saya lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan harga diri. Saya menutup laptop. Mata saya berkokek-kokak. Karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa dipercaya. Bukan karena gelar. Bukan karena penampilan. Tapi karena kebenaran. Di luar, hujan mulai turun tapi di dalam, satu api kecil telah menyala. Api yang akan membakar kebohongan. Api yang akan menghidupkan kembali rasa adil. Dan besok, dengan bantuan Andika, saya akan membuat satu langkah lagi. Langkah yang akan membuat Pak Darmawan tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Karena ketika seorang lulusan SD bisa membekukan sistem perusahaan dan seorang junior IT berani membela yang tak dikenal, maka artinya, revolusi bukan lagi ancaman. Ia sudah dimulai. Pagi ini, angin Tangerang membawa kabar buruk. Bukan dari langit, tapi dari layar laptop saya yang menyala di bawah rembesan atap gubuk. Saya baru saja membuka Phantom Link untuk membalas pesan Andika, ketika tiba-tiba notifikasi meledak. Hantus dan Cama Negara, peretas asing di balik seranggan barabun babar, lulusan sedirancang jadi atageng ngasang ngangingangasia. Saya mengerti ini bukan kebetulan. Ini perang media. Dewi tidak tinggal diam. Ia tahu, arus mulai berbalik. Ia tahu, Andika mencurigai kebenaran. Ia tahu, saya bukan peretas biasa. Maka ia memilih senjata paling kejam. Propaganda. Saya buka salah satu situs, berita besar, di halaman utama, artikel utama. Pelamar lusuh diduga peretas bayaran asing, jejak digital mengarah ke Singapura. Diduga bagian dari operasi cyber espionage internasional. Foto saya dari CCTV. Wajah lusuh, sepatu balong. Dipasangkan dengan judul, sensasional. Teksnya penuh rekayasa. Sumber internal menyebut pelaku memiliki akses tingkat tinggi, menunjukkan pelatihan dari lembaga asing. Diduga kuat, ia bagian
dari jaringan peretas yang sebelumnya menyerang infrastruktur energi di Malaysia. Bohong. Semuanya bohong. Tapi dibungkus rapi. Dengan byline dari jurnalis investigasi, kutipan dari sumber keamanan nasional, dan grafik yang terlihat meyakinkan. Saya tertawa pahit. Mereka tidak menyerang sistem saya. Mereka menyerang identitas saya. Karena mereka tahu, jika saya hanya dianggap penjahat, maka semua yang saya ungkap akan dianggap dendam, bukan keadilan. Tapi, mereka lupa satu hal. Saya bukan satu-satunya yang bisa membocorkan. Saya buka folder bernama Revenge. Di dalamnya, ada rekaman yang saya kumpulkan selama 2 tahun. Bukan hanya data, tapi bukti hidup. Saya pilih SATA file, ChatGPT, parking lot _mal, _citra, _grand, _202, 31112.m. For tanggal 12 November tahun lalu, pukul 21,37. Dewi turun dari mobil mewahnya. BMW 25 hitam, plat nomor palsu. Ia bertemu pria berkemeja batik, membawa tas hitam. Mereka berbicara sebentar. Lalu tas itu berpindah tangan. Uang tunai. 400 juta. Rekaman ini tidak pernah masuk arsip resmi. Saya ambil dari kamera mall yang terhubung ke jaringan publik. Dan saya hack. Karena tahu sistem keamanannya lemah. Saya simpan. Menunggu waktu yang tepat. Saya buka program data, dan otomatis. Saya arahkan rekaman ini. Bersama 12 dokumen pendukung transfer rekening, daftar vendor fiktif, email pengakuan dari mantan vendor, ketiga tempot Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, satu jurnalis investigasi muda, yang dulu pernah menulis tentang ketidakadilan digital, Dinda Putri, dari Indonesia Monitor. Saya tambahkan satu catatan. Ini bukan serangan asing. Ini korupsi lokal, dan pelakunya duduk di ruang direksi. Jangan biarkan mereka mengubur kebenaran dengan fitnah. Saya tekan kirim, tidak pakai nama, tidak pakai jejak, hanya pakai phantom node. Jaringan anonim yang saya bangun sendiri. Lalu saya duduk, menunggu. 2 jam kemudian, Dewi terima uang tas hitam. Citvi bokar duit korupsi. Bukan Pretas asing tapi korpu rival Dinda. Putri membagikan rekaman itu di Twitter dan YouTube dengan narasi tajam. Ini bukan pelamar lusuh yang mencuri. Ini HRD senior yang menerima uang haram. Dan perusahaan ini lebih sibuk menyalahkan korban daripada mengakui kesalahan. Rekaman diputar jutaan kali. Netizen bereaksi. Beberapa membela Dewi. Hoax, pasti diedit. Tapi banyak yang membela saya. Lihat, mukanya. Dia diusir cuma karena lulusan SD. Padahal mungkin, dia satu-satunya yang punya hati. Ini cerita nyata. Orang pintar dianggap sampah. Orang korup dianggap pejabat. Saya buka CCTV internal Cakrabuana. Dewi sedang berteriak di ruangannya. HP-nya berdering terus. Ia memecahkan vas bunga. Lalu menelepon seseorang. Siapa yang bocorkan ini? Cari. Saya akan gugat media itu. Saya akan lapor polisi atas pencemaran nama baik. Tapi saya tahu, ini bukan soal nama baik lagi. Ini soal kelangsungan hidup. Karena sekarang, KPK sudah resmi membuka penyelidikan. Dan polisi sudah meminta rekaman. Asli dari server mall. Saya lihat Andika. Ia duduk di mejanya, menatap layar. Senyum tipis. Ia tahu. Saya yang membocorkan. Dan ia tahu, perang sudah dimenangkan di medan opini. Tapi saya belum selesai. Saya buka Phantom Link. Andika sudah membalas. Semua orang di kantor gemetar. Dewi marah-marah, bilang ini konspirasi, tapi Pak Darmawan, dia diam. Dia baca semua dokumen yang saya kasih. Dia terlihat hancur, saya mengetik. Karena dia tahu kebenarannya, dan dia tahu, dia pernah membiarkan keadilan dikubur. Andika membalas. Aku mau ajak dia bicara, tapi aku takut. Aku cuma junior. Aku bahkan tidak punya hak masuk ke ruangannya. Saya tersenyum. Lalu saya kirim satu kode. Gunakan pintu darurat di lantai ke-12. Pintu itu terbuka pukul 06.45 pagi untuk pembersihan.
Kamera mati 3 menit. Cukup untuk kirim dokumen ke mejanya. Aku yang atur jadwal cleaning service. Andika tersyanggang kamu bisa atur jadwal satpam dan cleaning service. Saya balas. Aku yang buat sistem jadwal itu. Termasuk kapan lampu mati, kapan kamera offline, dan kapan lift tidak merekam. Diam sejenak. Lalu Andika menulis. Kamu bukan manusia biasa. Kamu dewa sistem. Saya tidak membalas. Karena saya bukan dewa. Saya hanya orang yang dihina. Tapi tidak pernah berhenti mengingat. Sore itu, saya melihat rekaman dari kamera luar gedung. Pak Darmawan datang lebih awal. Wajahnya lelah. Ia langsung masuk ke ruangannya. Dan 10 menit kemudian, Andika berpura-pura mengantarkan kopi, menyelipkan amplop kecil di bawah pintu. Pak Darmawan membukanya. Di dalamnya, salinan dokumen arsitektur, sistem dengan nama saya. Rekaman video saya dari 2012, surat dari Andika. Bapak tahu siapa yang membangun semua ini. Dan Bapak tahu siapa yang sebenarnya korban. Jika Bapak masih punya hati, tolong beri dia kesempatan untuk memperbaiki. Pak Darmawan duduk lama. Matanya berkokok-kokok. Lalu ia mengambil ponsel, mengetik satu pesan. Cari Rudi Setiawan. Jangan pakai polisi. Jangan pakai media. Cari dia dengan hormat. Bawa dia ke sini. Aku mau bicara langsung. Saya melihat pesan itu. Karena saya yang mengendalikan server email perusahaan. Dan karena saya yang membangun sistem notifikasi, otomatis, saya menutup laptop. Angin malam berhembus. Saya keluar dari gubuk, duduk di depan, menatap langit. Bintang-bintang mulai muncul, seperti data di layar. Terdiam, tapi punya makna. Saya tahu, Pak Darmawan tidak sempurna. Ia pernah diam saat saya dihancurkan. Tapi setidaknya, sekarang ia mau mendengar. Dan mungkin, dalam beberapa hari, ia akan tahu. Orang yang dihina karena lulusan SDA adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Karena, kehancuran bukan datang dari luar. Ia datang dari dalam. Dari orang-orang seperti Dewi, yang membanggakan gelar, tapi menjual integritas. Saya ambil secangkir kopi dingin, minum perlahan, lalu berkata pada malam, kamu menyerang balik dengan fitnah. Tapi aku melawan dengan bukti. Dan di dunia digital, bukti selalu menang. Hari ke-7, langit pagi kelabu. Seperti pikiran orang yang sedang bimbang. Hujan semalam membuat jalan setapak di depan gubuk saya becek. Lumpur menempel di sandal. Tapi saya tidak peduli. Saya duduk di depan. Laptop di pangkuan kabel charger. Nyaris putus saya sambung dengan lakban. Layar retak. Tapi masih hidup. Seperti saya. Saya baru saja selesai menonton rekaman dari kantor Cakra Buana. Pak Darmawan memanggil rapat darurat dengan tim hukum dan komisaris. Ia terlihat letih, tapi tegas. Kita tidak bisa terus menyalahkan korban, katanya. Kita harus hadapi ini. Dan kalau benar Rudi Setiawan adalah arsitek sistem kita, maka kita punya utang moral padanya. Tim hukum protes. Tapi dia merusak perusahaan, Pak. Sistem lumpuh, saham anjlok, reputasi hancur. Pak Darmawan mengangkat tangan. Reputasi kita hancur bukan karena dia, tapi karena kita. Karena korupsi. Karena kebohongan. Dia hanya membuka pintu yang selama ini kita tutup rapat. Saya menutup video. Dada saya sesak. Bukan karena puas, tapi karena dihargai. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ada orang berkuasa yang berani mengakui kesalahan sistem. Bukan menyalahkan saya karena sepatu bolong, tapi mengakui bahwa sistemnya memang busuk. Tapi saya tahu, ini belum selesai. Pak Darmawan mungkin ingin bertemu. Tapi apakah ia siap mendengar semua kebenaran? Apakah ia siap menghadapi Dewi, yang masih punya banyak koneksi? Apakah ia siap mengembalikan nama saya yang telah dihapus? Saya tidak tahu. Tapi saya harus mencoba. Pukul 10.00 pagi, saya melihat notifikasi. Pak Darmawan meninggalkan kantor. Tujuan, warung kopi Sinar Jaya, Jel, Pajajaran, Tangerang. Saya tersenyum. Warung itu dekat pasar, tempat saya sering nongkrong. Tapi bukan kebetulan. Iya,
tahu saya tinggal di Tangerang. Ia tahu saya suka tempat sederhana. Ia sedang mencari saya dengan cara yang tidak konvensional. Dengan rasa hormat, saya ganti baju. Bukan yang lusuh tapi juga bukan yang bagus. Saya pakai kemeja lengan pendek biru tua, dicuci bersih, disetrika rapi, celana hitam yang tidak robek. Sepatu saya tutupi dengan lakban hitam, tapi setidaknya tidak bolong lagi. Saya tidak ingin terlihat seperti pengemis, tapi juga tidak ingin terlihat seperti penipu. Saya ingin terlihat seperti diri saya sendiri. Saya berjalan kaki selama 40 menit. Kaki saya basah, tapi hati saya ringan. Saat saya tiba, Pak Darmawan sudah duduk di sudut warung, dikelilingi pagar bambu. Ia memakai kemeja batik, tanpa dasi. Kopi hitam di depannya belum disentuh. Ia menatap jalan, seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Saya mendekat. Langkah saya pelan. Tapi pasti, ia mendengar suara sandal di tanah. Basah, mengangkat kepala. Matanya membelalak. Tidak karena takut, tapi karena pengakuan. Rudy? Suara Ed gemetar. Seperti orang yang melihat hantu dari masa lalu, tapi hantu yang nyata. Saya duduk di depannya. Tidak menjabat tangan, tidak membungkuk. Cukup menatap matanya. Seperti dulu, saat kami masih rekan, lama tidak bertemu Pak Darmawan. Ludah. Kamu yang melakukan semua ini. Saya mengangguk. Saya yang membekukan sistem. Saya yang membocorkan data korupsi. Saya yang membuat Dewi hampir pingsan di ruang rapat. Ia menatap saya lama. Lalu pelan-pelan berkata, "Kenapa tidak langsung datang ke saya? Saya bisa bantu." Saya tertawa kecil. Bantu? 12 tahun lalu, saat saya dituduh sebagai peretas. Di mana bantuan Bapak? Saat nama saya dihapus, foto saya diblur, honor saya dibekukan. Apakah Bapak bicara? Apakah Bapak berdiri di samping saya? Ia menunduk. Wajahnya memerah. Saya tidak bisa. Mereka punya bukti palsu. Mereka bilang, kamu membahayakan negara. Saya tidak punya kekuatan waktu itu. Tapi Bapak punya nama. Saya menyambung. Bapak punya jabatan. Bapak bisa bilang, saya tahu dia tidak bersalah. Tapi Bapak diam. Dan karena diam, Bapak menjadi bagian dari kebohongan. Ia tidak membantah. Hanya menyesap kopinya. Yang sudah dingin. Saya menesal. Rudy, saya benar-benar menyesal. Tapi tolong, beri saya kesempatan untuk memperbaiki. Saya menatap langit. Awan mulai menipis. Cahaya matahari menembus. Saya tidak datang untuk balas dendam, kata saya pelan. Saya datang untuk memperbaiki. Sistem yang saya bangun dulu dibuat untuk melindungi, tapi sekarang digunakan untuk mencuri. Saya tidak bisa diam. Pak Darmawan mengangguk. Dan sekarang, apa yang kamu mau? Saya menatapnya. Saya tidak mau uang, tidak mau jabatan direktur, tidak mau menjadi tokoh. Lalu, saya mau wewenang penuh untuk membersihkan sistem, untuk merestrukturisasi keamanan, untuk menghentikan korupsi, dan untuk membuka jalan bagi orang-orang seperti saya, yang pintar, tapi tidak punya gelar, tidak punya koneksi, tidak punya penampilan mentereng. Ia terdiam, lalu berkata, tapi kamu bisa dituntut. Polisi sudah mencarimu. Dewey Aikenlaper. Pencemaran nama baik? Saya tersenyum. Silakan, tapi ingat, saya punya semua data, termasuk rekaman Bapak menandatangani kontrak dengan vendor fiktif. Tapi saya tidak akan gunakan itu, karena saya percaya Bapak tidak korup. Bapak hanya dipaksa, diam. Ia menarik napas dalam. Kalau saya beri kamu wewenang, apa jaminannya kamu tidak akan menghancurkan perusahaan? Saya melihat ke sekeliling warung. Anak kecil menjual permen. Pak Jajang menyapu lantai. Seorang kakek membaca koran lusuh. Bapak lihat mereka? Saya menunjuk. Mereka tidak punya gelar, tapi mereka punya harga diri. Punya kerja keras. Punya mimpi. Di mata Bapak, mungkin mereka rendah, tapi di mata Tuhan, mereka setara, sama seperti saya. Saya tidak ingin menghancurkan. Saya ingin membangun dunia yang adil.
mulai dari perusahaan ini. Pak Darmawan diam lama. Lalu ia mengeluarkan ponsel, mengetik sesuatu. Beberapa detik kemudian, saya terima notifikasi dari server internal Cakrabuana, surat keputusan darurat, penunjukan Rudi Setiawan sebagai Kepala Tim Transformasi Digital dan Integritas Sistem, wewenang penuh atas keamanan, audit data, dan restrukturisasi organisasi. Berlaku segera. Saya menatapnya. Bapak serius? Ia mengangguk. Kamu yang membangun sistem ini, maka kamu yang berhak memperbaikinya. Tapi ingat, saya taruh kepercayaan saya di pundakmu. Jangan khianati. Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya mengangguk. Karena untuk pertama kalinya, saya merasa dipercaya. Bukan karena gelar, bukan karena penampilan, tapi karena apa yang saya perjuangkan. Saya bangkit. Pak Darmawan juga berdiri. Kami tidak berjabat tangan, tapi kami saling menatap. Dua pria yang pernah kehilangan sesuatu, dan sekarang mulai membangun kembali. Sebelum pergi, saya berkata, ada satu syarat lagi. Apa? Dewi harus dipecat dan laporan resmi harus dikirim ke KPK. Tidak ada kompromi. Ia menghela napas. Kalau tidak, saya akan rilis semua rekaman rapat rahasia, termasuk yang melibatkan pemegang saham minoritas dari luar negeri. Dan percayalah, Bapak tidak ingin itu terjadi di depan publik. Ia menatap saya tajam, lalu tersenyum tipis. Kamu benar-benar tidak berubah. Tetap seperti dulu, tenang, tapi menakutkan. Saya balas senyum. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan tidak pernah menakutkan bagi orang yang bersih. Saya berjalan pergi. Langit mulai cerah. Di kejauhan, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Saya membuka laptop di warung. Login ke sistem Cakrabuana. Kali ini bukan sebagai peretas, bukan sebagai hantu, tapi sebagai pemimpin. Saya buka chat internal, mengirim pesan ke Andika. Besok, datang pukul 7. Kita mulai membersihkan. Lalu saya menulis di buku catatan tua. Hari ini, saya bukan lagi pelamar yang diusir. Saya adalah orang yang akhirnya diberi kesempatan. Dan kesempatan itu akan saya gunakan untuk membuka jalan bagi yang tak pernah dilihat. Pukul 06.47 pagi, saya berdiri di depan gerbang utama PT Cakrabuana Semesta. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai peretas, tapi sebagai kepala Tim Transformasi Digital dan Integritas Sistem, jabatan yang baru saja diciptakan hanya untuk saya. Langit Jakarta masih kelabu, tapi gedung ini terlihat berbeda. Kemarin, ia megah tapi angkuh. Sekarang, ia masih megah, tapi rapuh. Seperti tubuh yang baru saja sembuh dari penyakit serius. Masih berdiri, tapi butuh perawatan. Saya tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Saya tetap memakai kemeja biru tua dan celana hitam sederhana. Sepatu saya masih ditambal lakban, tapi bersih. Saya sengaja tidak berubah, karena saya ingin mereka tahu. Orang yang dihina karena penampilannya, kini mengendalikan nasib perusahaan ini. Satpam yang kemarin menertawai saya, kini membungkuk. Selamat pagi, Pak Rudi. Saya hanya mengangguk. Tidak sombong, tidak dendam, tapi tegas. Saya masuk. Langkah saya pelan, tapi pasti. Lobi yang dulu mempermalukan saya, kini sunyi. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada tawa, hanya ada rasa waspada. Di layar utama, tidak lagi menayangkan iklan perusahaan, tapi pengumuman resmi. Mulai hari ini, PT Cakrabuana Semesta menjalani restrukturisasi besar-besaran di bawah pimpinan Rudi Setiawan. Semua sistem operasional ditinjau ulang, audit internal dimulai. Transparansi menjadi prinsip utama. Saya naik ke lantai 15. Ruang rapat direksi. Pak Darmawan sudah menunggu. Duduk di ujung meja panjang. Di sebelahnya, komisaris utama, direktur keuangan yang masih tersisa, dan tim hukum. Semua wajah tegang. Dewi tidak ada. Ia sudah dipecat pagi tadi. Surat pemecatannya dikirim ke rumahnya.
jam 5:30, disertai pemberitahuan ke KPK dan OJK. Saya duduk di kursi yang dulunya kosong, sekarang bertuliskan nama saya Rudi Sit, Kepala Tim Transformasi. Pak Darmawan membuka rapat. Seperti yang telah disepakati, Pak Rudi diberi wewenang penuh atas sistem keamanan, audit data, dan perbaikan tata kelola. Tidak ada intervensi dari manajemen, semua tim wajib bekerja sama. Tidak ada pengecualian. Tim hukum mencoba protes. Tapi Pak, ini melanggar prosedur, harus ada evaluasi dulu. Audit independen, dan saya memotong. Prosedur yang mana? Prosedur yang sama, yang membiarkan korupsi berjalan selama 10 tahun? Prosedur yang menghapus nama saya dari sejarah, atau prosedur yang menghina orang? Hanya karena lulusan SD. Semua diam. Saya berdiri. Saya tidak di sini untuk menghancurkan. Saya di sini untuk memperbaiki. Tapi perbaikan butuh kejujuran. Dan kejujuran butuh keberanian. Saya buka laptop, menghubungkan ke layar utama. Menampilkan struktur sistem keamanan asli yang saya rancang dulu. Ini adalah sistem yang seharusnya digunakan, bukan yang sekarang. Yang penuh backdoor ilegal, data leak, dan fake vendor. Saya akan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Dan saya akan tambahkan fitur baru. Transparansi real time. Saya klik satu tombol. Layar berubah. Muncul dashboard, aliran, dana proyek publik, daftar vendor, dengan verifikasi otomatis, log access system terbuka untuk audit internal. Laporan keuangan diperbarui harian. Semua data akan tercatat di blockchain. Tidak bisa diubah. Tidak bisa dihapus. Siapapun bisa melihat. Termasuk masyarakat. Direktur keuangan berkeringat. Tapi, ini akan mengganggu privasi perusahaan. Privasi bukan tameng untuk korupsi. Saya balas tajam. Kalau kamu bersih, kenapa takut? Pak Darmawan mengangguk. Lanjutkan Pak Rudi. Saya tidak berhenti. Selanjutnya, tim saya menampilkan 3 nama di layar. Andika Pratoma Junior ITB Urina. Sekretaris Senior Dinda Putri. Jurnalis investigasi. Sebagai penasihat eksternal Andika masuk ruangan, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka. Bu Rina tersenyum kecil dari kursinya. Ia tahu banyak rahasia. Dan selama ini diam. Sekarang, ia dipilih untuk membongkar yang tersembunyi. Dinda hadir secara virtual. Ia setuju menjadi penasihat. Karena ingin memastikan proses ini transparan. Mereka bukan dari latar belakang elit, saya katakan. Tapi mereka punya keberanian, kejujuran, dan keinginan untuk memperbaiki. Itu lebih berharga dari gelar apapun. Tim hukum ingin protes lagi. Tapi Pak Darmawan mengangkat tangan. Cukup. Ini keputusan final. Pukul 13.00, saya turun ke lantai 5, pusat IT. Tim teknis menatap saya dengan campuran takut dan harap. Saya tidak membentak. Saya hanya berkata, saya tidak akan memecat kalian. Kecuali kalian terlibat korupsi. Tapi saya butuh kerjasama, bukan ketakutan. Saya buka server utama. Memulai proses reinstalasi sistem. Algoritma naga versi terbaru diaktifkan. Firewall diperbarui. Backdoor ilegal dihapus. Dan untuk pertama kalinya, sistem keamanan Cakra Buana benar-benar aman. Tapi saya tahu, teknologi saja tidak cukup. Perlu manusia yang berintegritas. Sore itu, saya mengadakan pertemuan kecil dengan staf non-manajerial. Di aula bawah, tempat biasanya hanya untuk pelatihan dasar. Tapi hari ini, saya berdiri di depan 200 karyawan. Cleaning service, satpam, admin, teknisi. Saya bicara tanpa mikrofon. Suara saya pelan, tapi jelas. Saya tahu kalian tidak pernah diajak bicara soal masa depan perusahaan. Kalian hanya disuruh bekerja. Tapi, hari ini, saya ingin kalian tahu. Kalian penting, karena korupsi tidak hanya merugikan negara. Ia merampas gaji kalian, merusak, bonus, menghancurkan, kepercayaan. Saya berhenti sebentar. Saya diusir dari sini, karena lulusan SD. Tapi saya kembali, bukan untuk balas dendam. Saya kembali untuk membuktikan. Kecerdasan bukan di ijazah, ia di hati yang ingin memperbaiki. Seorang satpam angkat tangan. Pak, kalau kami lihat ada yang salah, bisa lapor ke Bapak langsung? Saya mengangguk.
Saya buka saluran Phantom, sistem pelaporan anonim. Aksesnya hanya saya yang punya. Tidak akan ada pembalasan. Saya jamin. Tepuk tangan mulai bergema. Pelan. Lalu semakin kencang. Saya tidak menangis. Tapi mata saya berkaca-kaca. Karena, untuk pertama kalinya, saya bukan hanya dihormati. Saya diterima. Malam itu, saya kembali ke gubuk. Tapi bukan untuk lama. Besok, saya akan pindah ke kantor kecil yang saya minta. Bukan di lantai direksi, tapi di lantai dasar. Di samping ruang cleaning service, agar setiap pagi, saya bisa menyapa petugas kebersihan. Agar setiap siang, saya bisa makan di kantin, bersama staf rendahan. Agar tidak pernah lupa, saya bukan datang dari atas. Saya datang dari bawah. Dan dari bawah, saya mengangkat yang lain. Saya buka laptop, menulis satu memo internal. Mulai minggu depan, Cakrabuana membuka program rekrutmen khusus. Akademi Teknologi Rakyat, untuk anak muda lulusan SD atau SMP yang punya bakat teknologi, gratis. Dibina langsung oleh tim saya. Karena masa depan teknologi bukan milik segelintir orang. Ia milik siapapun yang berani bermimpi. Saya tekan kirim. Langit malam gelap. Tapi di dalam dada, terang. Karena hari ini, bukan hanya sistem yang direstrukturisasi. Harga diri saya pun pulih. 6 minggu berlalu. Dunia di dalam Cakrabuana semesta tidak lagi sama. Bukan karena gedungnya berubah, tapi karena napasnya berbeda. Dulu, udara di sini dipenuhi kebohongan, ketakutan, dan kesombongan. Sekarang, ada rasa waspada yang sehat. Kejujuran yang perlahan tumbuh dan harapan yang mulai menyebar. Saya tidak tinggal di apartemen mewah. Tidak pindah dari Tangerang. Tapi saya tidak lagi tinggal di gubuk, bocor. Setelah Pak Darmawan memaksa, saya pindah ke rumah kontrakan sederhana di dekat kantor, 3 kamar, atap tidak bocor, listrik stabil, cukup untuk ibu dan adik-adik saya. Tapi setiap pagi, saya tetap berangkat naik angkot. Sengaja, agar tidak terlena, agar tetap merasa seperti orang biasa. Padahal, bagi banyak orang, saya sudah jadi legenda. Hari ini, saya memulai sesuatu yang lebih besar dari sekadar membersihkan perusahaan. Sesuatu yang akan mengubah nasib ratusan anak muda seperti saya. Pukul 08.00, saya berdiri di depan aula utama. Tempat dulu saya diusir oleh Dewi. Di panggung kecil, terpampang spanduk besar. Akademi Teknologi Rakyat. Angkatan pertama di bawahnya, tertulis, untuk yang tidak punya gelar, tapi punya mimpi. Di hadapan saya, duduk 30 anak muda. Usia 16-25. Ada yang lulusan SD. Ada yang putus sekolah karena miskin. Ada yang bekerja sebagai tukang ojek, penjual gorengan, atau buruh bangunan. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Bakat teknologi yang terpendam. Saya tidak membuka dengan pidato panjang. Saya hanya berkata, saya Rudi Setiawan, lulusan SD. Dulu diusir dari gedung ini karena dianggap tidak level. Tapi hari ini, saya yang memimpin tim yang menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran dan saya di sini. Bukan untuk jadi guru. Saya di sini untuk membuka jalan. Agar kalian tidak mengalami seperti saya. Saya melihat mata mereka. Ada yang berkaca-kaca. Ada yang menatap saya seperti melihat hantu. Ada yang mencatat setiap kata. Saya buka laptop. Menampilkan dashboard. Sistem Cakrabuana yang kini sepenuhnya transparan. Ini bukan milik saya. Ini bukan milik direksi. Ini milik rakyat. Karena perusahaan ini menyentuh kehidupan jutaan orang. Dan mulai hari ini, kalian akan belajar cara membuat sistem seperti ini. Bukan untuk korupsi, tapi untuk kebaikan. Kami tidak belajar teori di kelas. Kami langsung praktik. Saya bagi mereka ke dalam kelompok kecil. Andika menjadi mentor utama. Bu Rina membantu soal etika kerja dan komunikasi. Dinda mengajar literasi digital dan jurnalisme teknologi kelompok. Pertama mulai belajar coding dasar, Python HTML. SQL kelompok kedua,
Melatih logika peretasan etis ethical hacking. Di lab virtual kelompok ketiga, merancang aplikasi sederhana untuk masalah nyata. Aplikasi pelaporan sampah di kampung sistem absensi digital untuk sekolah pinggiran platform jual beli hasil pertanian tanpa calo. Saya berjalan di antara mereka. Mendengarkan, membimbing, tidak menghakimi. Karena saya tahu, salah satu dari mereka mungkin suatu hari akan menggantikan saya. Dan itu adalah tujuan saya. Siang itu, saya dipanggil ke ruang Pak Darmawan. Ia tersenyum. Kamu serius dengan akademi ini? Sangat serius, Pak. Tapi ini bukan bisnis. Ini amal. Tidak, Pak. Ini investasi. Karena masa depan teknologi tidak boleh dikontrol oleh segelintir orang berpendidikan tinggi. Harus inklusif. Kalau tidak, kita akan terus melahirkan sistem yang diskriminatif. Ia mengganggak lalu mengeluarkan cek. Perusahaan akan dukung penuh. 5 miliar rupiah pertama untuk gedung, peralatan, dan gaji mentor. Saya menolak. Terima kasih, Pak. Tapi saya ingin ini dimulai dari bawah. Call me. Pakai ruang kosong di lantai dasar, laptop bekas dari tim IT yang diganti, dan mentor yang bekerja sukarela dulu, biar kualitasnya teruji. Bukan karena uang. Ia tertawa. Kamu benar-benar tidak berubah, tapi kamu juga tidak mudah dikalahkan. Saya belajar dari pengalaman, Pak. Malam itu, saya duduk di depan laptop, membuka folder bernama Phantom Legacy. Di dalamnya, ada semua catatan saya selama 12 tahun. Skema backdoor yang pernah saya buat untuk negara, desain algoritma naga versi terbaru, daftar perusahaan yang pernah menyalahgunakan sistem saya, dan satu dokumen rahasia, buku panduan hidup untuk anak muda. Dari kampung saya, buka dokumen itu. Mulai menulis bab baru. Jangan biarkan dunia meremehkanmu, karena kamu tidak punya gelar. Gelar bisa dibeli, tapi kecerdasan, kejujuran, dan keberanian itu lahir dari perjuangan. Kamu mungkin tidak punya uang, tapi kamu punya waktu. Kamu mungkin tidak punya akses, tapi kamu punya tekad. Don di era digital, tekad adalah modal terbesar. Saya kirim dokumen itu ke semua peserta akademi, disertai satu pesan. Ini bukan akhir, ini awal. Kita tidak melawan karena dendam, kita melawan karena kita percaya pada keadilan. Dan keadilan dimulai dari satu orang yang berani berkata, saya bisa. Beberapa hari kemudian, media mulai meliput. Bukan dengan judul sensasional, tapi dengan rasa hormat. Dari pelamar, dihina ke pelopor revolusi teknologi, Akademi Teknologi Rakyat. Harapan untuk generasi yang terlupakan. Rudi Setiawan, lulusan SD yang menyelamatkan perusahaan teknologi terbesar, tapi yang paling membuat saya tersentuh adalah video pendek dari seorang peserta akademi. Rian, 17 tahun. Lulusan SD. Mantan penjual es keliling. Di video itu, ia menunjukkan aplikasi yang ia buat. Aplikasi baca aksara. Untuk anak-anak putus, sekolah belajar membaca lewat game sederhana. Ia berkata, dulu, saya malu bilang, saya tidak bisa baca. Sekarang, saya bangga bisa bikin aplikasi. Kasih, Pak Rudi. Bapak buktikan. Orang kecil bisa bikin perubahan besar. Saya menonton video itu. Berulang kali tidak ada piala. Tidak ada penghargaan resmi. Tapi ini adalah kemenangan terbesar saya. Pak Darmawan datang, menemui saya di kantor kecil di lantai dasar. Ia membawa satu amplop. Ini surat resmi dari pemerintah. Mereka ingin kamu kembali ke Badan Siber Nasional. Sebagai penasihat utama, saya menggeleng. Saya tidak bisa, Pak. Kenapa? Ini pengakuan resmi. Mereka tahu siapa pencipta algoritma naga, tapi saya sudah menemukan tempat saya. Saya menunjuk ke aula, di mana anak-anak muda sedang belajar coding sambil tertawa. Di sini, di antara yang tidak pernah dilihat. Saya tidak butuh pengakuan dari negara, saya butuh melihat mereka diakui. Ia diam lama, lalu berkata pelan, kamu lebih hebat dari yang saya kira. Saya tersenyum. Saya tidak hebat, saya hanya tidak menyerah. Malam itu, hujan turun lebat. Saya duduk di depan rumah kontrakan, menatap langit. Laptop menyala. Di layar, muncul notifikasi dari sistem Cakra. Buana. Integritas sistem.
98,7%, stabil. Tidak ada indikasi korupsi sejak 42 hari. Saya menutup laptop, menghirup udara malam. Tidak ada bau asap kendaraan. Tidak ada suara teriakan tetangga. Hanya hujan dan ketenangan. Saya tahu, perjuangan belum selesai. Dewi mungkin akan balik menyerang. Ada yang masih membenci saya. Eida yang belang. Saya hanya cari sensasi. Tapi saya tidak peduli. Karena kini, saya bukan lagi satu orang yang berjuang sendiri. Saya adalah awal dari sebuah gerakan. Gerakan yang percaya bahwa kecerdasan tidak diukur dari gelar. Bahwa harga diri tidak ditentukan oleh penampilan. Dan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari yang tak terlihat. 6 bulan telah berlalu sejak hari saya diusir dari gedung ini. Dengan sepatu bolong dan kepala tertunduk. Kini, saya berdiri di tempat yang sama, lobi PTK Kerabuana, semesta. Tapi segalanya berbeda. Bukan hanya sistem yang berubah, tapi jiwa, perusahaan. Di dinding utama, tidak lagi terpajang foto direksi dengan senyum sempurna. Tapi mural besar. Dari yang diabaikan, lahir yang mengubah. Di bawahnya, tergantung foto-foto kecil. Andika, kini Kepala Keamanan Digital Burina. Penasihat etika perusahaan para lulusan Akademi Teknologi Rakyat. Sedang mengajar coding di desa dan satu foto kecil saya. Bukan di ruang direksi. Tapi sedang duduk di lantai, membimbing anak muda saya. Tidak pernah naik jabatan. Tetap kepala tim transformasi. Tidak minta gaji besar. Tapi setiap bulan, saya sisihkan 80% dari pendapatan saya untuk akademi. Sisanya cukup untuk hidup sederhana. Ibu sudah tidak perlu jualan gorengan lagi. Adik-adik saya kini kuliah, beasiswa penuh, atas nama Rudi Setiawan. Tapi keberhasilan sebenarnya bukan di angka, tapi di perasaan, di udara, di cara satpam menyapa saya dengan hormat, di cara cleaning service berani angkat suara saat melihat kejanggalan, di cara anak muda dari kampung kini bisa masuk ke gedung ini. Bukan sebagai pelamar yang diremehkan, tapi sebagai calon pemimpin masa depan. Hari ini, saya menghadiri rapat evaluasi akhir tahun. Dermawan membuka presentasi. Layar menunjukkan grafik. Laba naik 40% tingkat kepercayaan publik. 89% dari sebelumnya, 23%. Tidak ada kasus korupsi, sejak restrukturisasi 75. Sistem operasional, kini transparan, dan terbuka untuk audit publik. Kami tidak hanya selamat, kata Pak Darmawan. Suaranya bergetar. Kami dilahirkan kembali, dan itu berkat satu orang, yang dulu dianggap sampah. Tapi ternyata, adalah obat bagi penyakit kita. Semua mata menatap saya. Saya tidak menunduk, tapi tidak sombong. Saya hanya mengangguk pelan. Pak Darmawan berdiri, kami akan ajukan Rudi Setiawan sebagai tokoh nasional dalam bidang teknologi dan kesetaraan sosial. Dan, saya mohon, biarkan sejarah mencatat. Dia bukan hanya penyelamat perusahaan ini. Dia adalah simbol bahwa keadilan bisa datang dari mana saja. Bahkan dari orang yang dihina. Karena, lulusan SD, tepuk tangan meledak. Panjang, tulus. Saya tidak berdiri. Saya hanya menatap mereka. Dan di hati, saya berkata, ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan semua yang pernah diremehkan. Sore itu, saya kembali ke akademi di Aula Kesal. 50 peserta angkatan kedua sedang belajar. Mereka antusias, bersemangat, tidak takut salah. Karena mereka tahu, kesalahan adalah bagian dari belajar. Seperti saya dulu. Saya duduk di pojok, menikmati kopi dari warung sebelah. Tiba-tiba, seorang anak muda mendekat. Rambutnya acak-acakan, baju compang-camping, tapi matanya tajam. Ia menyerahkan surat. Ini untuk Bapak, Pak. Dari adik saya di kampung. Saya buka pelan. Di atas kertas HVS bekas, tertulis, tulisan tangan yang belum rapi. Kepada Bapak Rudi yang terhormat, saya Dinda, umur 14 tahun. Saya lulusan SD. Seperti Bapak, saya tidak bisa lanjut sekolah karena ayah sakit. Tapi saya suka belajar lewat HP pinjaman. Saya lihat berita tentang Bapak. Saya menangis karena saya merasa saya tidak sendiri.
Saya bisa baca kode sederhana. Saya bikin program kecil. Kalkulator untuk ibu saya jualan sayur. Saya tidak tahu ini benar atau salah. Tapi saya ingin belajar lebih. Bolehkah saya ikut akademi Bapak? Saya tidak punya uang. Tapi saya punya semangat. Terima kasih, Pak. Saya bangga punya orang seperti Bapak di dunia ini. Dinda, dari desa Cikarang Selatan saya menahan napas. Kertas, itu basah. Bukan karena tumpahan kopi, tapi karena air mata. Saya lipat surat itu. Pelan, lalu berdiri. Naik ke depan. Semua peserta menatap. Tadi, saya terima surat. Kata saya. Suara serak. Dari seorang anak perempuan, 14 tahun. Lulusan SD, tidak punya uang. Tapi punya mimpi. Dia bilang, dia ingin belajar. Saya angkat surat itu. Kita buka pendaftaran angkatan ketiga. Dan untuk pertama kalinya, kita akan jaring peserta dari desa-desa terpencil. Kita kirim tim ke pelosok. Kita cari anak-anak seperti Dinda, yang tidak punya akses, tapi punya hati yang ingin tahu. Andika berdiri. Saya siap pimpin tim lapangan. Bu Rina tersenyum. Saya bantu urus logistik. Dinda Putri dari jarak jauh menulis di chat. Aku bantu. Liput. Biar seluruh Indonesia tahu. Masa depan teknologi lahir dari desa. Saya duduk kembali. Menatap langit dari jendela kecil. Matahari mulai tenggelam. Oranye memenuhi langit. Malamnya, saya kembali ke rumah kontrakan. Ibu sudah tidur. Saya duduk di depan, laptop di pangkuan. Tidak ada kerjaan besar malam ini. Hania menulis di buku catatan tua, kemenangan sejati bukan saat kau dihormati, tapi saat kau bisa membuka jalan bagi yang lain. Aku bukan pahlawan. Aku hanya orang yang tidak menyerah. Dan hari ini, aku tahu, perjuanganku bukan untuk diriku, tapi untuk semua yang pernah dikatakan, kamu tidak cukup baik kepada mereka. Aku katakan, kalian lebih dari cukup. Kalian hanya butuh satu kesempatan. Dan aku akan terus berjuang sampai kesempatan itu datang. Untuk semua, saya tutup buku. Laptop menyala. Di layar, muncul notifikasi dari sistem akademi. Pendaftaran Dinda Desa Cikarang Selatan. Diterima, beasiswa penuh. Jadwal pelatihan. 5 Januari, saya tersenyum. Lalu membuka folder tersembunyi. Phantom Future di dalamnya. Rencana besar. Ekspansi akademi ke 10 kota kolaborasi dengan pemerintah desa platform. Belajar online gratis jaringan alumni untuk saling membantu ini. Bukan akhir. Ini awal dari revolusi yang lebih besar. Pukul 22.00. Hujan mulai turun. Saya tidak masuk. Duduk di depan, menatap bintang yang mulai muncul di balik awan. Di kejauhan, anak-anak bermain. Tertawa. Salah satu dari mereka berteriak. Itu kan Pak Rudi yang di TV. Mereka mendekat. Anak-anak kecil, usia 8-10 tahun. Salah satu membawa kertas coretan. Pak, saya bikin aplikasi. Namanya Game Naga. Biar anak-anak belajar matematika. Saya lihat gambarnya. Sederhana, tapi penuh imajinasi. Saya ambil pena, memberi catatan kecil. Bagus, tapi coba tambah levelnya. Biar makin seru. Anak itu tersenyum lebar. Lari pulang sambil berteriak. Mama, aku dikasih saran. Sama Pak Rudi. Saya tertawa pelan. Menatap langit. Dulu, saya dihina karena lulusan SD. Kini, anak-anak kecil ingin. Seperti saya. Bukan karena saya kaya. Bukan karena saya terkenal. Tapi karena saya membuktikan bahwa dari yang kecil bisa lahir yang besar. Saya menutup laptop. Angin malam berhembus. Damai. Dan di tengah kesederhanaan ini, saya menemukan satu hal. Kemenangan sejati bukan di gedung tinggi. Bukan di layar TV. Tapi di hati anak kecil yang mulai percaya. Aku juga bisa. Saya berbisik pada malam. Terima kasih Tuhan. Aku hanya manusia biasa tapi hari ini, aku merasa seperti telah menyelesaikan tugasku.